Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka, NIM 141 Prodi Hukum, dan partner saya Saya temannya Rifka. kebetulan kita mawakam, Apa itu mawakam? mahasiswa White Campus. We love UNM. Jadi kita di sini mau diskusi tentang demokrasi. Tapi demokrasi kan ruang lingkupnya luas ya. Kita persingkat aja demokrasi menurut kita. Oh iya, Sama peran oposisi, mau nggak? boleh. Nah, kalau menurut kamu demokrasi itu apa? Sama kamu kan prodi psikologi. Nah, menurut psikologi itu kayak gimana sih? Nah, kalau yang dari aku tahu ya, dari kecil kan udah ada mata pelajaran PPKN dari SD sampai SMA. Itu sering diterangin kalau demokrasi itu bentuk pemerintahan langsung dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan demokrasi misalnya dilihat dari sudut pandang psikologi, itu tuh sebenarnya banyak ya dampaknya. Dampak positifnya tuh ya kayak manusia kan kalau di demokrasi rakyat kan bisa bebas mengekspresikan diri, bebas memberikan pendapat, berkumpul dan lain-lain. Nah, itu jadi salah satu dampak positifnya untuk kesejahteraan psikologis mereka tuh biar seimbang gitu. Nah, kalau untuk dampak negatifnya itu ya resiko untuk terjadinya konflik itu lebih tinggi sih. Itu sih. Kalau dilihat dari sudut pandang psikologi ya dampaknya. Dari psikologi. Terus kamu pernah dengar gak sih yang namanya oposisi? Pernah sih. Coba dijelasin dong oposisi dari anak hukum. Kalau dari aku ya, oposisi itu pihak yang menjadi penentang kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan rakyat. Kayak superhero gitu ya. Iya. Dan menurut aku di demokrasi tuh perlu itu, karena sejatinya oposisi itu bukan musuh pemerintah, bukan apa, tapi mereka tuh ya harus ada di dalam demokrasi sebagai penyeimbang. Nah, kalau sekarang partai oposisi kebetulan tinggal satu, PKS. Kenapa tinggal satu? Karena yang lain sudah bergabung dengan koalisi pemerintahan. Aku mau nanya dong, itu ada dampaknya nggak sih kayak misalnya partai yang jadi oposisi itu cuma satu sementara yang lain kan banyak tuh, itu kan gabung sama pemerintah, itu ada dampaknya nggak sih? Kalau dari pendapat aku ya, dampaknya tuh misalkan di forum nih hanya ada satu kontra, yang lain kan kebanyakan pro. Jadi ya bisa jadi pendapat dari si kontra ini ya kurang didengar karena kontranya benar-benar cuma satu. Jadi aku berharap aku bukan pembenci pemerintah atau apa, tapi jika ada kebijakan pemerintah yang melenceng, bukan hanya partai oposisi ini, tapi kita sebagai rakyat juga harus menyuarakan. Karena dampaknya terhadap demokrasi apa ya? Aku melihat demokrasi di Indonesia itu ada ya. Kita sama-sama lihat ada ya. Iya. Tapi aku kurang ngerti maknanya tuh apa gitu. Karena dia ada tapi perannya gitu. Nah, iya, yang aku bingungin tuh demokrasi ada, tapi kayak kesenjangan sosial di Indonesia tuh cukup tinggi ya. Iya. Terus gimana tuh cara ngatasinnya? Demokrasi ada tapi kesenjangan sosialnya tinggi. Ya lumayan tinggi sih. Banyak ya. Banyak ya. Kalau cara mengatasinya, nah itu selain peran pemerintah, menurut aku juga harus ada kerjasama, dorongan dari masyarakat seperti kita ini untuk berubah. Iya sih, kalau Karena misalnya usaha dari pemerintah sendiri terus rakyatnya gak mau berubah juga kan susah juga ya. Sekecil kayak buang sampah di tempatnya aja kan sekarang ya. Jadi memang diperlukan juga kesadaran dari masyarakat dan pemikiran kritis dari masyarakat. Program pemerintah yang BPJS untuk pelayanan masyarakat ya, kita juga udah gunain. Iya. Itu bagus untuk masyarakat. Cuma ada juga kebijakan pemerintah yang
naikin BBM terus nggak disetujuin sama partai oposisi, itu perlu sih. Ya kan, untuk subsidi. Oh iya, karena kita kan sama-sama dari timur Indonesia ya, dari Iya. Tidore, dan aku lihat demokrasi di sana tuh lebih ke demokrasi masyarakat adat sih. Iya sih. Soalnya kalau Tahta tertinggi masih dipegang oleh sultan ya. iya, karena di Dewan Perwakilannya sendiri kantornya tuh ditulis pengkhianat rakyat, bagian dari demokrasi ya. Waktu itu masyarakat sempat demo. Nah, aku juga punya pertanyaan penting. Kan katamu mau diskusi soal demokrasi ya. Jadi apakah oposisi itu hanya menghalangi kemajuan dengan menggunakan blokade politik? Nah, menurut kamu itu kayak gimana? Menurut aku sih itu tergantung dari oposisinya ya, karena dibilang mereka menghalangi kemajuan ya enggak, karena oposisi kan pasti berpikir kritis nih. Misalkan kebijakan pemerintah itu kasih beasiswa, gak mungkin kan orang dari oposisi menentang. Iya sih, gue juga kan. Mereka itu melakukan apa ya, kayak blokade politik yang kamu bilang itu di hal-hal tertentu seperti kenaikan BBM, kenaikan sembako, karena itu merugikan rakyat. Iya Jadi sih, mereka iya nggak sih. menghalangi kemajuan sih, justru menurut aku mereka tuh mengantisipasi kebijakan pemerintah yang apa ya, dampaknya Merugikan tuh rakyat. iya benar. Oke. Jadi sekian aja nggak sih video dari kita? Kesimpulan yang tidak ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah demokrasi Di Indonesia tuh ada Tapi- dan berjalan, tapi belum dilaksanakan dengan baik gitu loh. ya belum kayak terlaksana gitu, karena kita sebagai rakyat juga bukan hanya teori ya, tapi kita melihat langsung demokrasi Sakannya. ya, yang ada di tempat tinggal kita. Sekian aja dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.